sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan hari ini menyampaikan sebuah program. Program ini sebetulnya tindak lanjut dari pelatihan kepala sekolah berintegritas yang dilaksanakan sekitar 2 minggu yang lalu. Program ini diberi tajuk Semangat Hebat Zona Integritas Anti Korupsi Jabar Juara. Apa itu korupsi? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, kemudian ditulis dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau korup, dan dalam bahasa Belanda disebut koruptis. Dalam bahasa Indonesia, menurut Amir Hamzah, mengartikan bahwa korupsi adalah segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti perbuatan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang hina atau memfitnah. Ini definisi dari korupsi menurut Amir Hamzah. Pengertian lain dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan pribadi yang biasa kita lihat di televisi atau di media lain. Menurut Jeremy, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Di sekolah itu ada program nanti pendidikan anti korupsi. Kemudian diimbangi dengan pembentukan zona integritas. Nah, jadi ada timbal balik untuk mendidik siswa menjadi generasi anti korupsi, maka dibentuklah zona integritas supaya mudah membentuk generasi anti korupsi. Maka dibuatlah zona integritas. Supaya mudah dibuat zona integritas, maka harus ada pendidikan anti korupsi. Nilai integritas siswa, guru maupun karyawan itu dibagi menjadi 3. Pertama, nilai integritas inti, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Nanti kita lihat apa yang sudah kita lakukan di SMA Negeri 1 Lumajang. Kemudian nilai integritas kedua adalah nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Sementara yang ketiga, nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil. Lanjut. Nah, dihubungkan dengan agama yang dianut oleh sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Lumajang, ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menyampaikan, "Atazulu pada mabdi Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamis an umurihi bima afnahu wa an shababihi bima ablahu wa malihi min ayna kasabahu wa bima anfaqahu wa ma za amila fi ma'ani." Terjemahannya kira-kira tidak akan bergeser kaki manusia, jadi tetap berdiri, tidak akan bisa bergeser di hari kiamat di sisi Robnya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Pertama, tentang umurnya, dalam apa ia gunakan atau untuk apa dia gunakan. Manusia hidup pasti punya umur, ya. Ya. Nah, umurnya untuk apa digunakan? Tentang masa mudanya, jadi masa mudanya tentang untuk apa dia habiskan. Kalau masa tua berarti setelah masa muda. Masa muda, masa tua. Jangan terlalu dekat. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang apa yang dia amalkan dari ilmunya. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini hadis sangat berkaitan erat dengan anti korupsi. Coba lihat lanjutannya. Variabel yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir, di hari kiamat. Pertama, waktu, yakni umur kita
selama hidup digunakan untuk apa? Apalagi selama muda. Siswa kan masih muda ya, sama dengan Bapak. Yang kedua, tentang harta, yakni cara memperoleh dan untuk apa digunakannya. Yang ketiga, tentang ilmu. Kita kan mencari ilmu di sini. Guru mengajarkan ilmu, siswa menerima ilmu, betul? Ya. Tentang bagaimana dia memperoleh dan untuk apa diamalkannya. Lanjut Pak. Mengapa sekolah harus menjadi zona integritas dan anti korupsi? Itu ada beberapa alasan. Pertama, kebaikan itu harus dimulai sejak dini. Kebaikan harus dimulai sejak dini. Masih ingat waktu kecil Pak? Diajarkan oleh bapak kita untuk makan menggunakan tangan kanan. Kalau bebersih apa itu cebok itu menggunakan tangan kiri, jangan dibalik. Kemudian yang kedua, sekolah adalah tempatnya orang-orang berilmu dan menuntut ilmu. Berarti tempat yang mulia. Yang ketiga, akhlak mulia adalah tujuan utama pendidikan. Selalu dalam visi pendidikan itu ada akhlak mulianya. Yang keempat, integritas adalah bagian terpenting dari akhlak mulia. Yang kelima, perilaku anti korupsi adalah bagian terpenting dari integritas. Dan yang keenam, guru adalah teladan siswa dan warga sekolah adalah teladan masyarakat. Kalau guru teladan siswa, kita semua adalah teladan masyarakat. Begitu, makanya harus kita jadikan sekolah kita itu menjadi zona integritas dan anti korupsi. Lanjut Pak. Semanel Hebat itu punya visi terwujudnya peserta didik berkarakter Pancasila, memiliki keunggulan bidang akademik dan non-akademik, berkepribadian pengembangan lingkungan dan berwawasan global. Lihat di sana ada berkarakter Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada integritas di sini. Dan selanjutnya ada 6 kalau misalnya. Lanjut Pak. Biar cukup. Ini adalah salah satu pembiasaan baik kita dalam mendidik peserta didik dengan keteladanan untuk disiplin. Bagaimana Bapak dan Ibu guru berdiri di depan menyambut siswa supaya datang lebih pagi. Kalau gurunya tidak datang lebih pagi, nggak mungkin kan? Siswa menyambut guru gitu, jarang. Ini guru menyambut siswa. Tidak usah fokus ke yang pakai rompi. Dilanjut. Ini adalah pembiasaan baik kita. Ini juga sama, zona integritas juga. Mendidik peserta didik dengan keteladanan untuk cinta tanah air, supaya terbentuk integritas, kejujuran, kepribadian yang baik, dan anti korupsi. Lanjut Pak. Ini adalah pembiasaan baik kita, pembiasaan positif kita, mendidik peserta didik dengan keteladanan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Lanjut Pak. Dan ini adalah program yang akhir-akhir ini sedang ngetren di SMA Satu Mulia dan sekarang sedang dibicarakan di ruang sana oleh Koperasi Kantin dan staf tentang semangat berkelas. Kenapa harus ada program ini? Biar terwujud kecintaan terhadap lingkungan. Salah satu integritas inti kita itu adalah punya rasa cinta terhadap lingkungan, punya rasa cinta terhadap tanah air. Kelas kita itu tanah air kita, makanya harus dijaga kebersihannya. Makanya muncul semanel berkelas, bersih kelas. Poin-poinnya ada di sana. Begitu. Dilanjut Pak. Dan ini adalah pembiasaan baik kita. Kalau kelas 10 belum ya, nanti akan ketemu. Ketika ada ujian, evaluasi apapun, pengawasannya relatif lebih ketat mungkin dibanding SMP. Sebab kita akan mengutamakan kejujuran. Tidak apa-apa nilainya bagus-bagus, yang penting dikerjakan dengan jujur. Iya. Daripada nilainya jelek dapat mantek. Jadi mendidik peserta didik dengan keteladanan untuk berlaku jujur, mulai dari itu. Nanti ke depan, insya Allah ada beberapa program lain
Pertama, pembentukan zona integritas. Kemudian ada SOP untuk karyawan maupun guru, bagaimana memberikan layanan terbaik kepada orang tua, kepada siswa. Kemudian ada juga audit internal nanti bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.